Bagi Engkaulah segala pujian, hormat dan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa menyertai kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan sebelum kami beristirahat. Sepanjang hari ini Engkau menyertai kami begitu luar biasa. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh bergabung pada saat ini Tuhan. Tanpa urapan-Mu sesungguhnya kami tidak mengerti akan firman-Mu. Itu kami butuh pengurapan-Mu atas kami semuanya pada malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Amin. semuanya. Pada malam hari ini kita Shalom. bersyukur kita bisa mesbah lagi pada malam hari ini. Ya, semua ini karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan kasih kisah kesehatan. Masih bisa kita Tuhan. memuji Tuhan, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa itu saudara, Tuhan kasih kita hati dan waktu. Mungkin banyak orang punya waktu, tapi tidak mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah jika Tuhan begitu menjamah hati kita, sehingga kita boleh duduk manis pada malam hari ini kurang lebih mungkin setengah jam untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita buka dari 1 Korintus 3. Ini pembacaan Alkitab 5 pasal juga nih. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Ya. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di sini kita tahu, ya, di sini kita tahu kita ini manusia duniawi atau manusia rohani. Karena firman ini ketika kita baca, saudara, pasti kita merasakan, aku ini sebenarnya dari mana kita tahu? Dikatakan tadi di ayat 3, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saudara, coba cek and recheck hati kita. Masih ada iri hati? Ya kan? Masih ada perselisihan? Saudara, dari situ kita tahu. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana kita bergaul dengan sesama kita, dengan jemaat, bahkan dengan keluarga kita, apakah hidup kita sudah berdampak? Apakah masih ada iri-irian saudara-saudara bersaudara? Ya, saudara maksudnya. Ya, saudara di dalam Tuhan, saudara sedarah. Ya, ini sangat sedaging kita. Kita. Oh iya, kita berdua ya, sedaging. Ya, sedaging nih. Saudara kandung kita, sesama manusia kita, satu gereja, satu ini. Seiman. Saudara seiman. Ya, di sini kita melihat, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dalam Kristus. Saudara, ini sering terjadi. Ketika kita ngomong firman Tuhan, saudara nggak respon. Tapi kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa sharing 2-3 jam tidak terasa, saudara.
Di situ kita tahu bahwa kita ini sebenarnya ada di mana, saudara. Apa setengah duniawi, setengah rohani kita tahu. Setengah-setengah itu paling tidak enak. Jangan setengah-setengah, harus full, saudara. Haleluya. Ya. Makanya dikatakan, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Kalau dibicarakan perkara duniawi, saudara, dia semangat 45. Tapi ketika masuk firman, dia langsung, itu lagi, gitu kan. Ada yang seperti itu, saudara. Ya, kami sering menghadapi orang-orang gini. Kalau kita kasih jangan firman Tuhan, saudara, langsung minta pulang. Ya, panas itu pantat, nggak tahan duduk di kursi. Tapi ada saudara sampai 2-3 jam. Kadang dalam hati gini, ini tamunya kapan pulang gitu ya. Bukan kita bosan, tapi kadang kita itu 2-3 jam saudara. Itulah kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itulah ciri-ciri manusia rohani, membahas hal-hal yang rohani yang dalam Tuhan, kesaksian-kesaksian yang membangun, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan saudara, kita lihat sepertinya rohani, ternyata rohana. Ini yang mengerikan di dalam dunia pelayanan, saudara. Ya, jika masih ada iri hati dan perselisihan, hati-hati. Memang untuk melihat ini tidak gampang, saudara. Ya, ada yang memang luar biasa dengan karunia-karunia sangat luar biasa. Ya, kelihatan luar biasa, rajin ibadah, ya kan? Di sini kita melihat saudara karunianya luar biasa. Tapi saudara, iri hatinya luar biasa. Ya, sering selisih paham. Nah, di sini kita melihat ayat ini, biarlah firman Tuhan ini bisa kena kepada kita semua pada malam hari ini. Saya terlalu yakin, mungkin dalam diri kita ini masih ada iri-iri, walaupun mungkin irinya itu tidak parah. Tapi jika kita masih ada iri hati, itulah ciri-ciri manusia duniawi dikatakan dan perselisihan. Lucunya saudara, jangan sampai pendeta berselisih, ya kan, iri-irian, ya di dalam pelayanan, siapa yang dekat dengan gembala, siapa yang jauh, saudara, ini sangat mengerikan di dalam dunia pelayanan dan itu banyak terjadi. Tapi pada malam hari ini, ya, mungkin nanti ada siaran tunda yang dengar ini. Betapa luar biasanya jika kita hidup di dalam manusia rohani sebenarnya. Makanya dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wow, dulu pun belum bisa menerimanya, sekarang pun belum bisa juga. Saudara, banyak sekali yang terjadi. Saudara, itu yang saya katakan tadi. Belum bisa menerima, belum bisa mencerna sesuatu itu. Ketika kita mendengarkan sesuatu mungkin itu menyakitkan, menusuk hati kita, coba renungkan dulu. Untuk apa itu kita dengarkan? Contoh Ibu Ida seperti ini. Saya coba renungkan, kalau dulu mungkin karena saya masih minum susu, saya datangin itu orangnya, saudara. Ya. Tapi ketika saya bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, ketika saya diomongin orang, berarti saya udah ada kelebihan, saya pikir seperti itu. Haleluya. Ya, sudah ada kelebihan. Yang ngomongin siapa dulu? Karena saya percaya kalau anak Tuhan itu, saudara, pasti dia menceritakan, pasti dia menegur, saudara. Ya. Itu dia. Makanya pada malam hari ini, jika masih ada iri hati, jika masih ada perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Saudara, belum terlambat. Mari kita belajar. Ya, kadang dalam hati ini juga masih ada, kok dia bisa seperti itu ya. Aturan kalau orang diberkati kita senang. Jangan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu udah benar manusia duniawi itu. Ketika seseorang bersaksi, Allah, itu kalau bukan gara-gara saya, nah itu dia. Selalu ketika seseorang memberkati seseorang, wah, masa dia seperti itu? Nah, makanya pada malam hari ini, saudara, ini firman Tuhan buat kita, ya, buat kita, buat saudara dan saya. Jika masih ada iri hati dan perselisihan, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Tapi jika ada seseorang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, seseorang maju, wah kita senang, itu luar biasa. Selalu suka ada kritikan-kritikan, lihat orang maju tidak senang. Seperti yang saya katakan tadi, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jika orang senang, jika orang diberkati, dia susah, saudara. Dia galau. Ya, mungkin dulu saya pernah bilang, orang beli AC, kita yang kedinginan. Iya kan?
Orang yang beli kipas angin, kita yang berputar-putar, dikatakan di situ. Saudara, alangkah indahnya kalau seseorang diberkati, kita pun ikut merasakan, luar biasa ya. Apalagi dia menyaksikan itu karena pertolongan Tuhan. Makanya kadang Tuhan izinkan saudara, berbagai persoalan yang mungkin tadinya kita sudah oke gitu kan. Tuhan izinkan diuji. Seperti Ayub kan, dia saleh saudara. Saleh kata Tuhan. Ya, itu aja dia diuji. Tapi lolos saudara. Bagaimana dengan kita? Ya, jadi pada malam hari ini kita bisa belajar. Kita ini manusia duniawi atau manusia rohani. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, ada kesaksian sedikit. Kami ibadah di pagi hari itu dari berbagai gereja. Keluarga besar kami. Ada dari GKPS. GKPS itu Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ada dari HKBP. Ada Katolik. Tapi di dalam ibadah pagi itu kita ganti-gantian bawa firman dan sharing, kita selalu hidup. Selalu hidup. Karena kita bukan berpikir lagi, wah dia dari gereja Batak, saya dari gereja Pentakosta, ini dari karismatik. Katolik. Bukan itu lagi. Kalau kita masih membahas seperti itu, nanti dibilang, wah gereja sana enggak ada Roh Kudusnya, gereja sini seperti ini. Saudara, kami di ibadah pagi hidup, bahkan waktu kadang sudah jam 6. Kan kita batasin jam 5 sampai jam 6. Akhirnya kadang udah jam 6 lewat seperempat. Itu nikmat saudara. Nikmat. Luar biasa. Kayak tadi pagi firman Tuhannya gini, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu saudara luar biasa. Luar biasa kita bahas. Kenapa saya saksikan? Karena setiap pagi kurang lebih kami udah setahun itu ibadah pagi, kurang lebih 40 orang. Dan itu dari berbagai gereja. Itu kita gantian bawa firman. Malah saya dengan Pak John hanya sekali seminggu. Kami gilir semua. Ada dari HKBP, GKPS, dari Katolik. Tapi kita, karena bukan lagi membawa nama gereja. Bukan lagi, wah aku dari sini, kau dari situ. Bukan itu lagi. Bukan ini lagi zamannya saudara. Kita bahas Ya. firman-Nya. Puji Tuhan kalau kami pulang ke kampung saudara. Mungkin saudara saya bisa dengar. Kami tidak cari Pentakosta di sana. Kami masuk ke gereja GKPS. Karena di sana juga firman Tuhan. Ibadah itu pun mungkin Pak John hanya nggak ngerti bahasanya. Tapi di dalam pujian itu sangat luar biasa. Ya bagaimana lagu-lagunya, lagu pengakuan dosa. Di situ luar biasa saudara. Kalau kita sudah dewasa saudara. Tapi kalau kita masih bayi rohani. Bisa nggak gereja kalau bukan satu aliran sama dia? Saya mau katakan saudara. Kami ketika kami pulang kampung. Kami tetap di gereja orang tua saya. Karena saya pikir Saya sih. luar biasa. Iya, mertua saya pernah waktu kami pertama ke sana, belum lama menikah. Pas hari Minggu ditanya, karena tahu persis kami dari Pentakosta. Mertua saya bilang gini, Pak Anes, mau gereja di mana hari ini? Saya bilang kita sama-sama di GKPS. Oh, baru kali ini saya lihat orang Pentakosta nggak alergi. Saya bilang enggak, kita sama-sama, saya bilang. Senang. Nah itu menjadi kesaksian dan mereka senang banget. Ya kita menghargai namanya juga seperti itu. Ya, kira-kira itu aja tambahan dikit. Iya, aja. puji Tuhan. Saudara, itu yang kami alami setiap pagi. Kenapa ini saya bisa saksikan? Setiap pagi hidup sharing kami. Waktu kurang, kadang sampai 6:30 saudara. Kenapa? Karena kita di situ benar-benar semua rendah hati mengandalkan Roh Kudus. Dan di situ sharing bisa hidup saudara. Saya hanya mengarahkan, ayo dari sini, dari sini, dari sini. Dan itu hidup sangat luar biasa, saudara. Dan itu bukan 10 orang, 40 orang. Kurang lebih setiap pagi. Ya, kita jam 5 sudah bangun, mulai dengan nyanyi, firman Tuhan, kita sharing. Bukan jam 5 bangunnya, jam 4:15 bangun, kemudian ke mesbah kita. Iya, langsung dulu ke mesbah kita, baru masuk. Iya. Jadi di sini aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Nah ini saudara, jangan sekali-sekali bilang, wah saya yang buat dia bertobat. Itu pembohongan itu saudara. Ketika kita bagi firman Tuhan, kalau Roh Kudus tidak bekerja saudara, tidak. Jadi jangan pernah kita katakan, saya. Saudara,
biarlah. Karena dikatakan di sini, karena yang penting bukanlah yang menanam dan yang menyiram. Padahal jelas di ayat 6, aku menanam kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Amen. Makanya kita bersyukur pada malam hari ini saudara, kita diingatkan, ya, mau dari denominasi manapun kita bisa gabung saudara. Ya, mau denominasi manapun. Ya, kita udah banyak masuk gereja, kita ke Jawa, ke gereja Jawa, iya kan? GJTU. Iya, GJTU. Ya. Sangat luar biasa, bahkan beliau khotbah di situ saudara. Ya, sangat luar biasa. Makanya saya katakan, karena apa? Roh kita itu. Iya, roh kita itu yang, tapi kalau roh kita sudah menghakimi duluan, gereja ini kayak nggak ada. Saudara, di situ kita sudah menghakimi. Karena apapun itu kalau sudah berdiri, pasti Tuhan punya mau itu. Nggak mungkin terbangun gereja kalau bukan karena ada Tuhan di situ. Makanya pada malam hari itu, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, saudara. Sangat, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi saudara, ketika kita melakukan bagian kita, ada upahnya. Tapi ingat, yang memberikan pertumbuhan itu bukan kita, tapi Tuhan. Saudara, ketika kami membagi firman di sini, tetap Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hidup saudara. Bagaimana respon Bapak Ibu dengan firman yang kita bagi setiap malam, saudara? Kita hanya alat Tuhan. Ya, mau sekali berapa juga pendeta khotbah, kalau memang hati ini seperti batu, yang berbatu-batu, yang di pinggir jalan, yang di tengah semak duri, saudara. Makanya saya katakan, bersyukur kita pada malam hari ini jika Tuhan membukakan hati kita, kita bisa mengikuti mesbah daripada kita main game, ngobrol-ngobrol yang gak jelas, iya kan? Tapi kita pada malam hari ini boleh kita duduk, diam mendengarkan firman Tuhan. Jadi ingat saudara, ketika kita membawa seseorang datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita. Tuhan semua yang menaruh itu di hatinya, cuman Tuhan mau pakai kita, saudara. Ya, jadi ingat ini, Apolos yang aku yang menanam kata Paulus, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam. Ingat, garis bawahi yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, saudara. Ingat, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan saudara bisa merasakan bagaimana pertumbuhan kita masing-masing kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, air mata itu mengalir. Ya, kita menyembah mengalir. Kita baca firman mengalir. Ya, kita pujian penyembahan luar biasa, saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Terbukti bahwa itu Tuhan yang mengerjakan, saudara. Ya, sebagus apa juga suara kita, kalau bukan karena ada urapan Roh Kudus, saudara, hampa. Tapi suara kita walaupun pas-pasan, kalau Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, sangat dahsyat. Mungkin demikian firman Tuhan. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi luar biasa, saudara, pada malam hari ini bersyukurlah jika kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu semua benar-benar kasih anugerah Tuhan. Tuhan menjamah hati kita. Seperti kesaksian saya tadi. Luar biasa ya, setiap pagi kita bisa kesaksian, kebaktian pagi-pagi jam 5 gitu. Di situ banyak yang sudah lansia. Papa saya udah 83 tahun. Adik-adiknya ada sekitar berapa di situ? Om, tante. Ya, sudah umur 70-an. Tapi mereka semangat ibadah. 8 orang. Iya, puji Tuhan, yang tua sudah sekitar 8 ya. Nah, sisanya kami yang udah umur 50-an. Saudara, nah puji Tuhan, kita bersyukur. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita beritakan firman Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi yang paling penting yang memberikan pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan.